lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Aku datang ke pesantren itu pada sore terakhir bulan Syaban. Langit di atas pedalaman Jawa Tengah berwarna abu-abu kebiruan, seperti kain kafan yang direndam air hujan. Angin membawa-bawa tanah basah dan dedaunan tua. Dari kejauhan, kubah masjid pesantren itu terlihat samar, di balik kabut tipis yang tidak biasa untuk musim kemarau. Namaku Alvin. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di halaman pesantren, aku sudah merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pesantren ini sudah berdiri lebih dari 60 tahun. Bangunannya campuran kayu jati dan tembok tebal yang sudah berlumut. Asrama santri berjajar panjang. Jendelanya tinggi dan sempit. Di bagian paling belakang komplek berdiri satu bangunan dan dua lantai yang lebih tua dari semuanya, yaitu perpustakaan. Aku belum tahu bahwa hidupku akan terikat pada bangunan itu. Malam pertama tarawih terasa hikmat. Suara imam bergema lembut. Namun ada satu hal yang membuatku gelisah. Di saf paling belakang, tepat di belakangku, ada suara napas berat. Aku yakin seseorang berdiri di sana. Tapi setiap kali aku menoleh, saf itu kosong. Selesai tarawih, aku kembali ke asrama. Santri lain bercanda ringan, hanya aku yang merasa ada sesuatu mengikuti. Di depan pintu asrama, aku melihatnya. Seorang santri berdiri di bawah pohon sawo tua, seragamnya putih bersih. Wajahnya tertunduk. Kupikir ia sedang berzikir. Aku pun melangkah mendekat. Assalamualaikum, sapaku. Ia perlahan mengangkat wajah, dan aku membeku. Wajahnya adalah wajahku, namun lebih pucat. Matanya cekung, bibirnya kehitaman seperti terbakar. Aku pun mundur satu langkah. Lampu halaman pun berkedip. Ketika lampu stabil kembali, ia sudah tidak ada. 2 hari kemudian, aku dipanggil Ustadz Harun. Beliau berusia sekitar 50 tahun. Tatapannya tajam namun tenang, seperti seseorang yang telah melihat banyak hal yang tidak ingin ia ceritakan. Kamu berbeda, katanya tiba-tiba. Aku tidak menjawab. Mulai malam ini, kamu jaga perpustakaan sendiri. Sendiri, Ustadz? Ia pun mengangguk. Jam 10 sampai menjelang sahur. Tidak ada santri baru yang mendapat tugas seperti itu. Namun aku menerima. Dan mungkin tanpa aku sadari, aku memang sudah ditunggu di sana. Bangunan itu lebih dingin dari udara luar. Padahal, semua jendela tutup. Rak-rak kitab menjulang tinggi. Sebagian sudah rapuh. Debu tebal menutupi meja kayu panjang di tengah ruangan. Lampu gantung tua menggantung sangat rendah. Cahayanya kuning redup. Jam dinding pun berdetak pelan. Waktu itu pukul 10:13 malam. Aku duduk sendirian. Namun perasaan itu kembali muncul. Perasaan bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Di sudut paling belakang, di antara rak kitab tafsir dan fikih lama, ada satu rak yang berbeda. Kayunya lebih gelap, seperti pernah terbakar. Dan di rak itu, ada satu kitab bersampul hitam tanpa judul. Aku gak tahu kenapa, tapi kakiku berjalan sendiri ke sana. Tanganku meraih kitab itu, dingin, sangat dingin, seperti memegang batu nisan saat hujan malam. Aku membawanya ke meja, membukanya perlahan. Halaman pertama kosong, halaman kedua pun kosong. Halaman ketiga, aku berhenti bernafas. Di sana tertulis, Alvin bin Saipul. Tulisan tinta hitam pekat, tidak pudar dan tidak tua. Seolah baru saja ditulis. Aku membalik halaman berikutnya, yaitu nama ibuku, tanggal lahirku dan desa asalku. Tanganku mulai gemetar. Tidak mungkin ada orang di sini yang tahu detail itu. Keringat dingin mengalir di leherku. Aku pun mencoba menutup kitab itu, tapi halaman berikutnya terbuka sendiri.
Dan kalimat itu membuat darahku terasa membeku. Ia membawa api yang belum padam. Lampu di atas kepalaku bergetar. Suara gesekan terdengar dari antara rak-rak. Seperti langkah kaki pelan. Aku berdiri. Siapa di sana? Tapi tidak ada jawaban. Namun suara itu semakin dekat. Langkah pelan, diseret, seperti kaki yang tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Aku berjalan perlahan menyusuri rak. Napas tercekat. Di ujung lorong kitab, aku melihat punggung seseorang memakai seragam putih. Rambutnya sama seperti milikku. Ia berdiri membelakangiku. Aku tahu siapa itu, dan aku tidak ingin ia berbalik. Namun ia tetap berbalik. Rupanya wajahku sendiri. Namun sisi kirinya hangus, seperti terbakar. Kulitnya pun retak, matanya merah gelap. Ia tersenyum, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suaraku. Kita belum usai. Lampu padam, ruangan pun gelap total. Namun aku masih bisa melihatnya, karena wajahnya menyala merah seperti bara. Aku pun menjerit. Aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa 3 tahun lalu rumahku terbakar. Semua orang bilang itu kecelakaan. Aku tahu penyebabnya. Lilin kecil di kamar. Aku tertidur dan api pun menjalar. Ayahku terjebak, namun aku selamat. Sejak saat itu, setiap malam aku bermimpi melihat wajahnya terbakar. Dan malam ini, wajah itu berubah menjadi wajahku sendiri. Lampu kembali menyala. Aku terduduk di lantai. Kitab itu terbuka di depanku. Dan ada tulisan baru, Malam ke-7 Ramadan. Api akan mencari jalan pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 23:59 malam. Tiba-tiba bau asap memenuhi ruangan. Aku pun mendongak. Langit-langit kayu mulai menghitam. Tidak ada api, tidak ada bayangan bergerak di dinding. Seolah ada kobaran yang tidak terlihat. Dan dari balik rak paling belakang, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan bisikan, melainkan suara seseorang membaca ayat dengan nada terputus-putus. Seperti seseorang yang terbakar sambil tetap berusaha mengaji. Aku pun bingung, karena suara itu adalah suara ayahku. Aku berdiri gemetar. Abi, suara itu berhenti. Lalu sunyi. Satu kalimat terdengar sangat jelas tepat di belakang telingaku. Kenapa kamu tidak membangunkanku malam itu? Aku pun berbalik cepat, namun tidak ada siapapun. Namun ketika aku melihat ke meja, kitab itu kini menampilkan satu kalimat terakhir. Besok malam, ia akan melihat bagaimana api benar-benar dimulai. Lampu pun kembali berkedip. Dan jendela dari perpustakaan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Di halaman pesantren, berdiri belasan sosok berseragam putih. Semuanya memiliki wajahku, dan semuanya menatap ke arahku bersamaan. Aku tidak tidur malam itu. Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan mata setelah melihat belasan sosok berwajahku berdiri di halaman pesantren? Subuh datang seperti biasa. Santri lain bangun sahur, bercanda, berwudu dan sholat berjamaah. Tidak ada yang terlihat aneh, seolah apa yang kulihat hanyalah halusinasi. Tapi aku tahu itu bukan. Karena ketika aku melewati halaman tempat sosok-sosok itu berdiri semalam, rumputnya menghitam, membentuk lingkaran besar, seperti bekas terbakar, dan hanya aku yang menyadarinya. Malam berikutnya adalah malam ke-5 Ramadan. Aku kembali ditugaskan menjaga perpustakaan. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Begitu masuk, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti berada di ruangan bawah tanah yang tidak pernah tersentuh matahari. Kitab hitam itu sudah tergeletak di atas meja. Padahal aku yakin, tadi pagi
Aku mengembalikannya ke rak. Aku tidak lagi bertanya-tanya siapa yang memindahkannya. Aku langsung membukanya. Halaman baru pun muncul. Tidak semua ruangan tercatat dalam Dena. Aku pun meludah-ludah. Di bawah kalimat itu ada gambar sketsa sederhana, yaitu tentang denah pesantren. Namun berbeda dari denah yang pernah lihat di papan informasi depan kantor pengurus. Di gambar ini ada satu bagian tambahan, tepat di bawah perpustakaan, sebuah ruangan persegi panjang tanpa nama. Aku bergegas keluar perpustakaan dan menuju kantor administrasi. Di dinding itu terdapat denah resmi pesantren, asrama, masjid, dapur umum, aula, dan juga gedung. Tidak ada ruang bawah tanah. Aku kembali ke perpustakaan. Kitab itu kini menampilkan tulisan lain. Malam ganjil membuka yang tersembunyi. Aku melihat jam. Malam itu pukul 23:17 malam. Malam kelima Ramadan, yaitu malam ganjil. Lantai kayu di bawah kakiku tiba-tiba bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Aku berdiri perlahan, suara gersekan terdengar dari bawah meja. Kayu pun berderit, lalu salah satu papan lantai terbuka perlahan. Di bawah papan itu ada lubang persegi, tangga kayu tua menurun ke dalam gelapan. Dingin dari lubang itu lebih pekat, bukan sekedar udara malam, melainkan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, seperti sisa arang. Aku tahu seharusnya aku tidak turun, namun kitab itu tiba-tiba menampilkan satu kalimat baru. Jika ingin tahu siapa yang membakar pertama kali, turunlah. Jantungku berdetak keras. Aku melangkah ke tangga, setiap anak tangga berdiri seperti mengeluh. Semakin turun, semakin sunyi. Suara jam dinding di atas menghilang. Suara angin hilang, yang tersisa hanya napasku sendiri. Dan suara lain. Suara bisikan pelan, membaca ayat dengan nada-nada yang terputus. Tangga berakhir di sebuah ruangan luas berdinding tanah liat. Di tengah ruangan ada lingkaran besar di lantai. Bekas hitam, seperti bekas kebakaran lama. Namun anehnya, tidak ada sisa kayu atau arang. Hanya lingkaran gosong yang membentuk simbol aneh. Di dinding terdapat rak kayu kecil berisi beberapa kitab tua. Semua bersampul hitam, seperti kitab yang kubaca di atas. Aku mengambil salah satunya. Begitu kubuka, halaman pertama langsung menampilkan wajah. Wajah seorang santri. Di bawahnya tertulis nama dan tahun. 1953. Halaman berikutnya, santri lain. Tahun 1978. Halaman berikutnya, tahun 1999. Semua santri dengan satu kesamaan. Di bagian akhir setiap halaman tertulis kalimat yang sama. Ia membawa api. Tanganku gemetar. Aku membalik halaman berikutnya dan wajah itu muncul. Yaitu wajahku. Belum lengkap, seperti foto yang belum selesai dicetak. Di bawahnya tertulis 2026. Aku pun terdiam. Itu adalah tahun ini. Suara langkah terdengar dari belakangku. Pelan, diseret, aku pun menoleh. Di ujung ruangan berdiri sosok dengan wajah hangus. Namun kali ini bukan hanya satu, tapi ada 3. Mereka semua berwajahku. Semua dengan sisi wajah terbakar berbeda. Salah satunya berbicara. Kami tidak diciptakan di sini. Yang lain melanjutkan. Kami dibawa. Yang ketiga berbisik. Kamu adalah pintunya. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menyala sendiri. Api kecil itu memantulkan bayangan mereka di dinding tanah. Namun bayangan mereka bukan satu, melainkan puluhan. Seolah di belakang mereka ada lebih banyak lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara lain. Suara yang kukenal. Alvin. Itu suara Ustadz Harun. Ia berdiri di tangga, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Kamu sudah turun. Ustadz, ini apa ya?
Ia tidak langsung menjawab. Ia turun perlahan, matanya melihat lingkaran gosong di lantai. "Ini bukan ruangan yang dibuat pesantren," katanya pelan. "Ini sudah ada sebelum pesantren berdiri." Aku menatapnya. "Maksudnya Pak Ustadz?" Ia menarik napas panjang. "Pesantren ini dibangun di atas tanah bekas kebakaran besar. Konon, dulu ada padepokan tua di sini, tempat orang-orang yang mempelajari hal yang tidak seharusnya." Aku merasa darahku mendingin. Setiap beberapa puluh tahun, selalu ada santri yang membawa luka batin paling berat, dan ruangan ini terbuka untuknya. "Untuk apa Pak Ustadz?" Ustadz Harun menatapku tajam. "Untuk memilih." Sosok-sosok berwajahku mundur. Ustadz Harun berbisik cepat membaca doa. Lalu ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Alvin, aku tidak menugaskanmu menjaga perpustakaan." Aku menatapnya. "Lalu siapa yang..." "Namamu muncul sendiri di kitab itu, seminggu sebelum kamu datang." Dunia pun terasa berputar. Artinya, kamu tidak datang ke sini untuk belajar saja. Lingkaran di lantai menyala lebih terang. Dari dalam tanah terdengar suara seperti kayu terbakar. Dan suara itu membentuk kalimat yang sangat jelas. "Pilih menjadi penjaga atau menjadi api." Aku tidak mengerti. Namun tiba-tiba aku melihat sesuatu di dinding tanah. Ukiran nama, semua nama yang ada di kitab tadi. Di antara nama-nama itu, ada satu yang baru saja terukir perlahan, huruf demi huruf. Alvin. Ternyata namaku. Tangga menuju atas tiba-tiba menghilang. Lubang di atas tertutup tanah. Aku dan Ustadz Harun terjebak di ruangan bawah tanah itu. Lingkaran hitam di lantai kini menyala penuh. Sosok-sosok wajah mulai bergerak mendekat. Namun mereka tidak lagi sendirian. Di belakang mereka, aku melihat ada bayangan lain. Bayangan seorang pria dewasa, namun tubuhnya terbakar. Namun ia tetap berdiri, dan ketika ia mengangkat wajahnya, itu bukan wajahku, melainkan wajah ayahku. Ia menatapku dengan berkata, "Kamu belum tahu siapa yang benar-benar menyalakan api malam itu?" Api biru menyala lebih tinggi, dan kitab-kitab jarak mulai terbuka sendiri. Semuanya menampilkan satu tanggal yang sama, malam ke-7 Ramadan. 2 malam lagi, dan aku tahu sesuatu yang lebih besar akan bangkit. Api biru itu tidak panas, tapi ia menyala seperti hidup. Ruangan bawah tanah bergetar pelan. Lingkaran gosong di lantai kini bersinar redup seperti bara yang dipendam terlalu lama. Aku berdiri membeku. Depanku ada sosok ayahku. Tubuhnya hangus, namun wajahnya utuh. Matanya tidak marah, tidak sedih, hanya lelah. Ustadz Harun masih membaca doa dengan suara rendah. Namun suaranya terdengar semakin jauh, seperti tertelan tanah. "Abi," suaraku pecah. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia melangkah maju, setiap langkahnya tidak menyentuh lantai, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah. Api biru di sekeliling lingkaran bergerak mengikuti langkahnya. "Alvin," kata akhirnya, suaranya sama. Persis seperti malam sebelum kebakaran. Jantungku berdegup tak terkendali. Aku tidak sengaja waktu itu," bisikku. Ia menggeleng pelan. "Kamu memang tidak sengaja." Aku menatapnya bingung. Lalu kenapa semua ini terjadi? Wajahnya berubah. Tidak lagi hangus, melainkan retak. Seperti dinding yang menahan sesuatu dari dalam. Kebakaran itu bukan dimulai oleh lilinmu. Ustadz Harun berhenti membaca doa. Wajahnya pucat. "Sudah waktunya kamu tahu," katanya pelan. Aku menoleh padanya. "Abi sering datang ke sini bukan?" tanyaku. Ustadz Harun menutup mata sejenak. "Iya." Jantungku terasa diperas. "Untuk apa?" Beliau menatap lingkaran api di lantai. "Untuk menjaga agar sesuatu tetap terkunci."
Ruangan bawah tanah bergemuruh pelan, seperti tanah yang bernafas. Ustadz Harun melanjutkan, dulu sebelum kamu lahir, ayahmu adalah santri di pesantren ini. Ia salah satu dari seorang yang bisa melihat ruangan ini. Aku pun terdiam. Dan ia dipilih menjadi penjaga. Penjaga, kata itu kembali terngiang. Pilih menjadi penjaga atau menjadi api. Kitab-kitab di rak mulai terbuka sendiri. Halaman-halamannya berputar cepat seperti ditiup angin tak terlihat. Di salah satu kitab muncul gambar dua orang berdiri di dalam lingkaran api. Salah satunya menyerahkan sesuatu. Yang lain menerimanya. Setiap beberapa dekade, Ustadz Harun menjelaskan, lingkaran ini mencari wadah baru, bukan tubuh, tapi luka. Luka, tanyaku lirih. Penyesalan terdalam, rasa bersalah terbesar, api yang tidak padam. Aku teringat malam kebakaran. Aku menyalahkan diriku setiap hari. Tanpa sadar, aku memberi makan sesuatu. Ayahku melangkah lebih dekat. Rumah kita terbakar karena aku gagal menjaga perjanjian. Aku pun terdiam. Maksudnya, aku ingin berhenti. Api biru itu tiba-tiba menyembur lebih tinggi. Lingkaran itu berdenyut. Aku ingin bebas dari ruangan ini, dari tugas itu. Aku mencoba memutuskan perjanjian tanpa berganti. Ustadz Harun menunduk, dan sesuatu keluar malam itu. Napas terasa sesak. Jadi, api itu bukan lilinmu, kata ayahku pelan. Itu aku. Air mataku terjatuh. Tidak mungkin. Aku menyalakan untuk menahannya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara api biru yang berdesis. Aku membakar rumah kita untuk membakar diriku bersamanya, agar dunia terasa hampa. Tapi aku selamat. Suaraku bergetar. Ayah tersenyum tipis, karena lingkaran itu sudah memilihmu sejak lama. Kenapa aku? Dinding tanah di ruangan itu mulai menampilkan bayangan-bayangan masa lalu. Aku melihat ayah muda berdiri di tempat yang sama. Aku melihat dirinya berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak terlihat. Aku melihat kitab hitam itu untuk pertama kalinya ditulis. Kenapa aku? Tanyaku hampir berteriak. Ustadz Harun menatapku lama. Karena kamu adalah garis terakhir. Aku tidak mengerti. Beliau pun melanjutkan. Keluargamu sudah 3 generasi menjadi penjaga. Kakekmu, ayahmu dan juga kamu sekarang. Ia pun tidak melanjutkan. Aku mundur 1 langkah. Tidak. Aku tidak pernah memilih ini. Lingkaran api tiba-tiba menyala terang. Suara dari dalam tanah terdengar lagi. Lebih jelas. Pilih. Aku gagal menjaga agar kamu tidak terlibat. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Ruangan bergetar. Kitab-kitab jatuh dari rak. Api biru menjulur seperti tangan. Ustadz Harun menjawab pelan. Jika tidak ada penjaga, maka ia akan keluar sepenuhnya. Apa itu sebenarnya? Tanyaku. Ayah terdiam. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. Itu bukan makhluk. Lalu, itu kesalahan yang diberi bentuk. Lingkaran itu bukan tempat memanggil sesuatu. Itu tempat menahan sesuatu. Seluruh penyesalan, amarah dan rasa bersalah dari generasi penjaga sebelumnya terkumpul di sana. Jika tidak dijaga, ia akan mencari manusia dengan luka terbesar dan tumbuh melalui dirinya. Aku teringat sosok-sosok berwajahku. Semua itu kemungkinan, semua itu masa depan yang bisa terjadi. Aku memandang ayahku. Kalau begitu, kenapa aku masih hidup? Ia hanya tersenyum. Karena aku membuat perjanjian terakhir. Perjanjian apa? Api biru perlahan berwarna menjadi merah. Dan aku melihat sesuatu di tengah lingkaran. Bukan bara, bukan bayangan. Melainkan sesuatu yang berdetak seperti jantung. Ayah berkata pelan, aku tidak sepenuhnya mati malam itu. Apa maksudnya? Sebagian dariku tetap di sini, menjaga agar ia tidak sepenuhnya bangkit. Ustadz Harun menatapku tajam. Itulah sebabnya kamu melihatnya. Ia tidak datang untuk menakutimu. Aku memandang sosok ayahku lagi. Api mulai merayap ke tubuhnya. Waktuku hampir habis, katanya. Tidak. Dengarkan aku.
Alvin, malam ketujuh bukan tentang kebakaran. Itu tentang pewarisan. Jantung merah di tengah lingkaran berdetak lebih keras. Duk, duk, duk. Jika kamu memilih menjadi penjaga, aku akan benar-benar pergi. Air mataku mengalir tanpa henti. Dan kalau aku memilih menjadi api, ayah terdiam. Ruangan menjadi sangat sunyi. Lalu ia berkata, maka bukan hanya pesantren ini yang akan terbakar. Tangga menuju atas tiba-tiba muncul kembali. Namun hanya satu orang yang bisa naik. Api merah di lingkaran kini membentuk siluet besar. Lebih tinggi dari manusia. Lebih gelap dari bayangan. Sosok itu tidak memiliki wajah. Namun ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa bersalah. Keinginan. Ia ingin keluar. Ingin hidup. Dan ia memilihku sebagai pintunya. Ayahku mulai memudar. Besok malam, katanya lirih. Kamu harus memutuskan. Api merah menyentuh kakiku. Tidak panas, tapi membuat bayangan di dinding berubah menjadi sosok yang bukan diriku. Sosok itu tersenyum dan berbisik tepat di telingaku. Aku sudah lama menunggumu. Ruangan berguncang keras. Lampu minyak pecah. Gelap total. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah berdiri kembali di perpustakaan, sendirian. Namun lantai kayu di bawah kakiku ini membentuk lingkaran hitam samar, seperti bekas sesuatu yang hampir bangkit. Jam menunjukkan pukul 3:03 malam. Malam ke-7 Ramadan baru saja dimulai. Dan aku tahu, besok bukan lagi tentang masa lalu. Besok adalah tentang pilihan yang akan menentukan apakah aku tetap manusia atau menjadi sesuatu yang lain. Jam menunjukkan pukul 3:03 malam. Ketika aku tersadar, aku berdiri di tengah perpustakaan. Tidak ada tangga, tidak ada ruangan bawah tanah, tidak ada api merah. Namun lingkaran hitam itu ada, samar, melekat di lantai kayu, seperti bekas luka yang baru saja mengering. Aku menyentuhnya, sangat dingin, dan dalam hitungan detik, bayangan di bawah kakiku bergerak sendiri. Azan subuh terdengar seperti biasa, namun pagi itu, suasana pesantren terasa ganjil. Beberapa santri terlihat pucat. Ada yang mengaku ia tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Ada yang merasa seperti mendengar suara orang berjalan di atap asrama. Aku tahu penyebabnya. Lingkaran itu tidak lagi tertutup sempurna. Ia mulai merembes di masjid. Saat kami salat berjamaah, aku merasakan panas di tengkukku. Aku menoleh perlahan, sap belakang. Ternyata ada sosok itu lagi, wajahku, namun kali ini tidak sendirian. Di kanan kirinya berdiri dua santri lain. Mereka berwajah normal, tapi bayangan mereka seperti terbakar. Namanya Yonardi, santri kelas 2 aliyah, pendiam, rajin tahajud. Siang itu ia tiba-tiba pingsan di halaman. Tubuhnya tidak demam, tidak ada luka. Namun saat Ustadz memanggil namanya, ia tidak merespon. Matanya terbuka, tapi pupilnya hitam seluruhnya, seperti tersapu tinta. Aku berdiri di kerumunan, tubuhku gemetar. Aku bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di dalam dada Yonardi, ada cahaya merah kecil, berkedip seperti bara. Lingkaran itu mulai memilih wadah baru. Sore harinya, aku dipanggil lagi. Wajah Ustadz Harun tidak setenang biasanya. Kamu merasakannya bukan? Katanya. Aku mengangguk. Yonardi bukan yang pertama. Maksudnya? Beliau membuka laci meja. Di dalamnya ada beberapa lembar catatan lama. Nama-nama santri, beberapa diberi tanda merah. Setiap kali penjaga ragu, lingkaran mencari celah. Jadi ini salahku? Belum. Tapi akan menjadi kalau kamu terus menunda. Aku menggenggam tangan erat-erat. Apa yang harus aku lakukan? Beliau menatapku dalam. Kita tidak lagi bicara soal dirimu saja. Malam ke-7 dimulai. Langit malam turun lebih cepat. Awan menutup bulan. Angin pun tidak bergerak. Perpustakaan terasa lebih berat dari biasanya. Begitu aku masuk,
Kitab hitam itu sudah terbuka. Kalimat baru muncul. Jika penjaga tidak memilih, api akan memilih sendiri. Tanganku pun bergetar. Lantai kayu mulai berderit. Lingkaran hitam muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih besar. Aku mundur 1 langkah. Dari lingkaran itu keluar asap tipis. Tidak tebal, namun membentuk siluet. Siluet Yonardi. Ia berdiri di tengah lingkaran, menatapku. Matanya kosong. Suara keluar dari mulutnya, tapi bukan suaranya. Pinjam. Apa? Pinjam tubuhnya. Aku merasa darahku mengalir lebih lambat. Api merah muncul di sekeliling lingkaran, dan Yonardi melangkah keluar. Aku berlari keluar perpustakaan, menuju asrama Yonardi. Pintu kamar terbuka, beberapa santri berkumpul panik. Yonardi duduk tegak di ranjang, namun wajahnya berubah. Bukan hangus, bukan rusak, melainkan terlalu tenang, terlalu kosong. Ia menatapku langsung dan tersenyum. Terima kasih sudah membuka pintunya. Santri lain tidak mendengar kalimat itu, hanya aku. Tiba-tiba tubuh Yonardi melayang beberapa senti dari ranjang. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat semua orang menjerit. Lampu kamar pecah, angin berputar seperti pusaran kecil, dan di lantai, tepat di bawah ranjangnya, muncul lingkaran hitam kecil, sama seperti di perpustakaan. Ustadz Harun masuk sambil membaca doa keras. Lingkaran itu bergetar. Tubuh Yonardi jatuh kembali ke ranjang, namun dadanya masih memancarkan cahaya merah kecil. Beliau menatapku. Sudah waktunya. Aku tahu maksudnya. Jika aku tidak memilih menjadi penjaga, lingkaran akan terus mencari tubuh yang lebih lemah. Santri yang menyimpan luka, santri yang menyimpan rasa bersalah, dan pesantren ini penuh dengan jiwa-jiwa yang sedang berusaha memperbaiki diri. Mereka semua punya luka, dan itu bahan bakar sempurna. Malam semakin dalam. Aku pun kembali ke perpustakaan. Lingkaran itu kini menyala terang. Sosok tanpa wajah muncul lagi di tengah api. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih besar. Pilih. Suaranya pelan, namun menggema di seluruh ruangan. Jika aku menjadi penjaga, semua ini berhenti. Untuk sementara, tapi jika aku menolak, sosok itu mendekat. Bayangannya menyelimuti tubuhku. Lihat, dinding perpustakaan berubah menjadi bayangan masa depan. Aku melihat asrama terbakar. Masjidnya retak, santri-santri berlarian. Langit merah, api menjalar tanpa panas namun melahap segalanya. Lingkaran itu membesar menelan seluruh komplek pesantren. Dan di tengah api, aku berdiri, tersenyum, bukan sebagai manusia, tapi sebagai pusatnya. Sosok tanpa wajah itu menyentuh dadaku. Tidak terasa panas, namun aku merasakan sesuatu ditarik keluar. Rasa bersalah, penyesalan, kenangan malam kebakaran. Semua berputar menjadi satu. Kamu hanya perlu menyerah, bisiknya. Aku bisa menghapus rasa sakitmu untuk pertama kalinya. Aku pun tergoda. Bagaimana rasanya hidup tanpa rasa bersalah, tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan api. Namun di tengah pusaran itu, aku mendengar suara lain. Suara ayahku. Penjaga tidak bebas dari luka. Ia belajar hidup dengannya. Aku membuka mata. Api merah masih di sekelilingku. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menyerah. Lingkaran itu bergetar keras. Sosok tanpa wajah mundur 1 langkah, namun tidak menghilang. Kamu belum memilih. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar perpustakaan. Aku berlari keluar. Asrama santri bagian timur terbakar. Api sungguhan, bukan bayangan, bukan ilusi. Api nyata menjilat dinding kayu. Santri berlarian panik. Ustadz mencoba memadamkan dengan air seadanya. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Yonardi berdiri diam di depan kobaran api. Matanya merah menyala. Lingkaran kecil terbentuk di bawah kakinya. Ia menoleh padaku dan berkata pelan, "Kamu menolak terlalu lama." Api membesar 2 kali lipat.
dan aku menyadari satu hal yang mengerikan. Lingkaran itu tidak lagi hanya di bawah tanah. Ia mulai muncul di dunia nyata. Dan jika aku tidak segera memilih, pesantren ini tidak akan bertahan sampai malam berikutnya. Ramadan memasuki malam ke-21. Udara di pesantren terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Bukan hanya karena dingin yang merayap dari sela dinding tua, tapi karena sesuatu yang menunggu. Sejak aku mengetahui kebenaran tentang kebakaran rumahku, bahwa itu bukan kecelakaan, aku tidak bisa lagi memandang pesantren ini sebagai tempat suci yang netral. Setiap tembok terasa menyimpan rahasia, setiap langkah terasa diawasi. Dan malam itu, aku akhirnya menemukan inti dari semuanya. Perpustakaan kembali memanggil. Lorong yang tak ada di dalam muncul lagi setelah Isya. Aku tidak lagi terkejut. Aku hanya merasa ditunggu. Tangga menuju ruang bawah tanah kini lebih terang dari sebelumnya. Seakan lilin tak terlihat menyala di sepanjang dinding lembab itu. Di bawah sana, meja kayu tua telah berubah. Kitab hitam yang dulu tertutup rapat kini terbuka. Dan di halaman pertama tertulis namaku. Bukan hanya namaku, tapi tertulis tanggal lahirku, nama ibuku dan nama ayahku. Dan satu kalimat yang membuatku berpikir, anak ini akan kembali ke tempat yang menyalakan api. Tanganku gemetar. Kitab itu bukan sekedar mencatat sejarah. Kitab itu menulis takdir. Langkah berat terdengar dari tangga. Ustadz Rama berdiri di sana. Wajahnya pucat, lebih tua dari biasanya. Sorot matanya tak lagi seperti guru yang lembut, melainkan seperti penjaga rahasia yang terlalu lama menanggung beban. Kamu sudah sampai sejauh ini, katanya pelan. Aku menuntut jawaban, dan akhirnya ia bicara. 20 tahun lalu, pesantren ini hampir ditutup. Dana habis, santri berkurang, tanahnya terancam dijual. Pimpinan Ponpes saat itu melakukan ikhtiar terakhir. Sebuah ritual kuno yang diambil dari manuskrip lama, kitab yang kini ada di hadapanku. Ritual itu memerlukan tumbal nasab. Seseorang dari garis keturunan tertentu, yaitu ayahku. Kebakaran rumah kami bukan kecelakaan, melainkan bagian dari perjanjian. Tapi ada kesalahan. Aku selamat, dan kitab itu tidak menerima ketidaksempurnaan. Saat pengakuan itu selesai, seluruh ruangan bergetar. Dinding ruang bawah tanah retak, tapi bukan runtuh melainkan bergerak. Rak-rak kita bergeser sendiri. Suara ribuan lembar kertas dibalik bersamaan memenuhi udara. Pesantren ini bukan hanya bangunan, ia adalah wadah, dan kitab itu adalah jantungnya. Setiap malam ganjil, ruang bawah tanah muncul karena pesantren bernafas. Dan Ramadan adalah waktu di mana batas dunia paling tipis. Halaman kitab mulai bergerak sendiri. Tulisan baru muncul. Aku melihat adegan kebakaran, bukan dari sudut pandangku sebagai anak kecil, melainkan dari sudut atas, seperti ada sesuatu yang menyaksikan dari langit-langit. Aku melihat beberapa pria berjubah berdiri jauh dari rumah kami. Salah satunya, Ustadz Rama muda, tapi ada sosok lain. Seseorang yang tak pernah disebut. Pimpinan tertinggi Ponpes saat itu, yang hingga kini masih hidup dan masih memimpin. Langkah lain terdengar. Kiai sepuh yang jarang terlihat keluar dari dalamnya kini berdiri di ambang pintu bawah tanah. Wajahnya sama seperti di foto-foto 20 tahun lalu. Tidak menua, tidak berubah sedikit pun. Perjanjian harus disempurnakan, ucapnya tenang. Barulah kau mengerti. Ritual itu tidak memberi kekayaan, tidak memberi kejayaan, namun ia memberi usia. Pesantren bertahan, kiai pun tetap hidup. Dengan harga garis keturunanku, kitab itu menulis lagi. Jika darah pertama gagal, darah kedua menggantikan. Ternyata itu aku. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diikat. Menjadi penjaga berikutnya. Menjadi bagian dari pesantren, menyatu dengan ruang bawah tanah. Menjadi suara yang memanggil santri lain suatu hari nanti. Aku tidak akan mati. Aku akan tinggal selamanya. Di atas, gema takbir malam Ramadan terdengar samar. Santri lain sedang tarawih.
Mereka nggak tahu bahwa di bawah lantai perpustakaan sejarah sedang diulang. Kiai mendekat. Ustadz Rama menunduk, menangis tanpa suara. Dan kitab itu mulai menulis kalimat terakhir. Pengganti telah menerima. Tapi aku belum menerima. Tiba-tiba aku teringat satu hal. Kebakaran. Api adalah awal semua ini. Mungkin api juga akhir. Aku menyambar lilin di dinding, meletakkan di atas halaman kitab. Api merambat cepat. Teriakan yang bukan suara manusia menggema dari dinding. Ruang bawah tanah bergetar hebat. Kiai menjerit bukan seperti orang tua, melainkan seperti sesuatu yang kehilangan wadahnya. Kitab terbakar, tapi tidak menjadi abu. Tulisan-tulisannya berubah menjadi cahaya merah. Dan sebelum semuanya runtuh, aku melihat satu baris terakhir muncul. Perjanjian diputus. Harga akan dibayar oleh tempat. Lantai perpustakaan retak. Sebagian bangunan ambruk, dan anehnya tidak ada santri yang terluka. Seolah-olah kerusakan hanya terjadi di lapisan yang tak kasat mata. Ruang bawah tanah menghilang. Lorong tak ada lagi di peta. Lenyap. Kitab menjadi abu. Kiai tua itu jatuh pingsan. Ketika bangun, rambutnya memutih sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar tua. Seminggu kemudian, aku hendak meninggalkan pesantren. Semua terasa normal kembali. Sangat normal. Di tas yang akan kubawa pulang, aku menemukan sesuatu. Sebuah lembar kertas hangus. Satu kalimat tercetak sama di atasnya. Penjaga tidak dipilih. Penjaga diwariskan. Dan di bawahnya, tulisan tanganku sendiri. Tanggal hari ini, aku tidak ingat pernah menulisnya. Malam itu, ketika aku bercermin, sebelum tidur terakhirku di asrama, aku melihat bayangan di belakangku. Lorong panjang, rak kitab, tangga ke bawah, ruang bawah tanah mungkin telah hilang. Tapi sesuatu telah pindah. Dan setiap malam ganjil sejak itu, aku mendengar suara halaman kitab dibalik. Bukan dari perpustakaan, tapi dari dalam kepalaku sendiri.